selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Ya, halo. Hari ini kita mau bongkar satu pertanyaan seru nih dari buku Thinking Fast and Slow. Oke, buku Kahneman ya? Betul. Spesifiknya bab 22, judulnya Kapan sih kita bisa percaya intuisi seorang ahli? Topik menarik ini. Iya kan? Kita sering dengar cerita hebat, wah master catur bisa lihat langkah jitu dalam sekejap, Ya. atau dokter yang langsung klik gitu soal penyakit langka. Benar. Tapi pertanyaannya, intuisi kayak gitu beneran bisa dipegang nggak sih? Atau cuma ya kebetulan aja? Atau malah ilusi. Nah, misi kita kali ini membedah kapan intuisi itu beneran keahlian, hasil latihan keras, dan kapan cuma ilusi percaya diri aja. Dan siap-siap kaget ya, karena ternyata keyakinan si ahli itu seringkali nggak selalu sejalan sama akurasinya. Waduh, oke. Betul. Sumber kita ini kan mengacu pada pandangan Herbert Simon, tokoh hebat di bidang ini. Ya, Simon. Menurut Simon, intuisi ahli itu pada dasarnya adalah pengenalan. Recognition. Pengenalan, maksudnya gimana tuh? Simpelnya gini, setelah ribuan jam latihan, otak si ahli ini udah terlatih banget. Dia bisa ngenalin pola-pola halus dalam situasi tertentu. Pola yang, ya, orang awam nggak bakal ngeh. Oh, jadi kayak udah hafal polanya gitu ya? Kurang lebih gitu. Jadi ini bukan sihir, bukan magic, tapi hasil belajar mendalam yang udah nempel di memori jangka panjang. Oke, jadi intinya kayak kenal muka sama situasi ya. Mungkin mirip kayak kita langsung bisa baca tulisan ayam penyet meskipun fontnya keriting banget gitu. Bisa jadi. Kan kita udah ahli banget membaca huruf dan kata sehari-hari. Mirip gitu kah? Analogi membacanya pas banget. Kuncinya memang di pengenalan pola yang udah terinternalisasi. Otomatis gitu. Oke. Tapi, nah ini penting nih. Keandalan intuisi ini sangat bergantung pada dua syarat utama. Dua syarat, apa aja tuh? Pertama, lingkungan tempat intuisi itu dipakai harus cukup teratur. Bisa diprediksi polanya. Lingkungan teratur. Contohnya kayak apa? Ya kayak papan catur atau kondisi medis tertentu yang polanya jelas. Oke. Terus yang kedua? Kedua, si ahli harus punya kesempatan belajar dari pengalaman panjang. Dan ini krusial, harus ada umpan balik, feedback yang jelas dan cepat. Feedback. Jadi dia tahu kalau tebakannya benar atau salah gitu. Tempat. Dan tahu kenapa. Jadi dia bisa belajar dan memperbaiki intuisinya terus-menerus. Pemadam kebakaran, pecatur handal, dokter ICD mungkin. Mereka dapat ini, feedbacknya langsung. Oke. Lingkungan teratur, kesempatan belajar, plus feedback cepat. Menarik. Tapi bukankah pengalaman bertahun-tahun itu ya pasti berharga dong, walaupun mungkin lingkungannya agak acak atau feedbacknya lama. Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Pengalaman memang berharga. Tapi belum tentu menghasilkan intuisi yang akurat kalau dua syarat tadi nggak terpenuhi. Disinilah seringkali letak jebakannya. Jebakan? Maksudnya gimana? Kalau lingkungannya terlalu acak, terlalu banyak noise, atau berubah-ubah terus polanya, Contohnya? ya kayak pasar saham atau prediksi politik jangka panjang gitu. Sumber kita menyebutnya lingkungan validitas rendah atau bahkan nol. Validitas rendah atau nol? Waduh. Di arena kayak gitu, intuisi seringkali meleset jauh. Nggak peduli seberapa pede ahlinya. Jadi pede aja nggak cukup ya? Nggak cukup sama sekali. Rasa yakin itu bisa jadi cuma ilusi validitas. Merasa yakin banget, padahal tebakannya nggak lebih baik dari, ya lempar koin aja. Kenapa bisa gitu? Karena lingkungannya terlalu berisik. Terlalu banyak faktor nggak terduga. Atau umpan baliknya nggak jelas, atau mungkin terlalu lama datangnya. Jadi si ahli nggak pernah benar-benar belajar pola yang valid. Wah, ini menjelaskan kenapa kadang kita lihat analis saham di TV yakin banget, tapi prediksinya malah anjlok ya. Bisa jadi begitu. Tepat sekali. Dan studi yang dibahas di buku ini nunjukin fakta menarik loh. Apa tuh? Di lingkungan yang validitasnya rendah ini, seringkali algoritma atau formula sederhana justru lebih akurat daripada penilaian ahli. Hah? Formula sederhana ngalahin ahli? Kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena formula itu konsisten. Dia nggak terpengaruh mood, nggak punya bias emosional, nggak kenal lagi suka atau lagi nggak suka sama suatu saham atau kasus. Dia jalan terus saja sesuai aturan.
Oh, kayak contoh menilai ujian mahasiswa yang dibahas itu ya? Ingat gak? Iya, contoh yang bagus itu. Kalau dosen nilai jawaban per mahasiswa dari nomor 1 sampai akhir, katanya bisa bias, karena kesan pertama. Kalau mahasiswanya pinter di awal, soal berikutnya cenderung dinilai lebih bagus. Itu kan halo effect. Betul. Tapi kalau diubah caranya, misal nilai dulu soal nomor 1 untuk semua mahasiswa, baru lanjut soal nomor 2, biasnya jadi berkurang, walaupun mungkin dosennya jadi merasa kurang sreg atau kurang yakin. Persis. Karena metodenya jadi lebih konsisten kan? Atau contoh lain yang kuat itu skor Apgar untuk bayi baru lahir. Oh iya, Apgar Score. Itu kan aturan sederhana banget, 5 parameter, skor 0, 1, atau 2. Tapi karena konsisten diterapkan di mana-mana, itu menyelamatkan banyak nyawa, jauh lebih bisa diandalkan daripada, katakanlah, penilaian klinis dokter yang mungkin bisa bervariasi antar dokter atau antar waktu. Bener juga ya. Jadi, konsistensi itu kunci. Banget. Contoh-contoh itu nunjukin gimana kita, manusia, sering nggak konsisten kalau menilai informasi yang kompleks. Formula, bahkan yang simple, bisa unggul murni karena dia nggak pelin-pelan. Oke. Jadi, kalau ditarik benang merahnya nih, Iya. saat kita mau menilai intuisi seorang ahli, jangan cuma lihat, wah dia kelihatan yakin banget gitu ya. Jangan, itu bisa menipu. Terus gimana dong? Tanyakan 2 hal tadi. Pertama, apakah lapangan bermainnya, lingkungannya, punya aturan yang jelas dan stabil? Ada keteraturan nggak di sana? Oke, cek lingkungannya. Kedua, apakah si ahli ini punya ribuan jam terbang di lapangan itu? Dan penting, apakah dia dapat feedback yang jelas dan cepat selama proses belajarnya? Punya kesempatan belajar yang memadai dengan umpan balik? Betul. Tanpa kedua kondisi itu, keyakinan si ahli bisa jadi, cuma topeng aja, topeng dari ketidaktahuan atau ketidakpastian yang sebenarnya. Jadi kesimpulannya gimana nih, biar lebih mantap? Iya, kesimpulannya, soal percaya atau enggak sama intuisi ahli, ukurannya itu bukan seberapa yakin orang yang ngomong, tapi lebih ke kondisi objektif lingkungannya. Kondisi objektif ya? Iya, apakah lingkungan itu memang memungkinkan tumbuhnya keahlian intuitif yang akurat? Yaitu tadi, ada keteraturan nggak? Ada kesempatan belajar yang cukup, plus feedback yang jelas nggak? Itu intinya. Ini jadi mikir nih. Ini memunculkan satu pertanyaan penting buat Anda yang dengerin juga. Apa tuh? Dalam area kehidupan Anda sendiri, kapan sih Anda paling sering ngandelin firasat atau intuisi? Coba deh, diingat-ingat. Nah, refleksi bagus. Dan setelah dengar diskusi kita barusan, coba pikirin lagi deh. Seberapa bisa diprediksi dan teraturkah lingkungan tempat intuisi Anda itu biasanya beroperasi? Beneran valid nggak sih intuisi Anda di area itu? Sesuatu untuk direnungkan lebih dalam ya. Banget. Oke, sampai sini dulu bedah sumber kita kali ini.